berkunjung ke tempat pembibitan. Itu dari tahun 2017. Pertama itu tentang kelapa dalam. Pandemi COVID-19 tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, tidak terkecuali para petani perkebunan. Saya Mira Triulia dengan tim Balitbank Channel mengajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter Balitbank Channel Wicaksana dengan petugas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Bali Kelitbangan Kementerian Pertanian Putu Sugiyarte di sela-sela kunjungan ke salah seorang petani sekaligus pengusaha sukses dengan usaha pembibitan tanaman perkebunan cepat menghasilkan di Desa Suwuk, Kecamatan Sawan. Kita kedatangan tamu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dari Kementerian Pertanian. Jadi sangat terintegrasi sekali dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng. Terkait teknologi pertanian yang Bapak sudah kembangkan di tempatnya bertugas, sudah ada sosialisasi ke masyarakat lalu penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik Pak, untuk kegiatan sebelumnya saya jelaskan dulu beberapa hal. Di Kementerian di BPTP itu kami itu seluruh pertanian peternakan itu terintegrasi, makanya di BPTP itu ada yang bagian pertaniannya, ada bagian peternakannya. Nah itu satu. Banyak kegiatan BPTP yang ada di Buleleng terutama itu sudah disosialisasikan ke petani di sekitar. Tapi untuk pembibitan perbenihan ini kita sudah kerjasama dengan PT Karya Mertawang itu dari tahun 2017. Pertama itu tentang kelapa dalam. Itu kelapa dalam kita memproduksi hari itu sekitar 9.000 batang dan kita sudah sebarkan ke seluruh wilayah yang ada di Bali itu pada saat itu. Nah untuk tahun 2020 kita itu ada perbenihan mangga dengan varietas unggul baru yaitu Garuda Merah dan Garuda Oranye. Dari itu sudah disebarkan di wilayah Provinsi Bali. Nah karena skop kami ini di provinsi Pak, artinya kalau ada petani yang menginginkan benih dari kami terutama korki dan perkebunan yang kami produksi di kelompok ini di Karya Mertawang ini kita sebarkan ke petani. Di masa pandemi ini petani sebaiknya menanam untuk meningkatkan dalam menopang kehidupannya sehari-hari sih Pak. Misalkan tanaman bibit apa yang biar cepat menghasilkan minimal setahun 2 tahun menghasilkan. Nah, kalau durian udah pasti kan 4 tahun baru bisa menghasilkan gitu. Kalau menurut kami, menurut pengalaman kami itu bibit-bibit hortikultura buah-buahan itu semuanya itu harus minimal 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kita membudidayakan tanaman horti terutama buah itu yang benihnya sudah benih unggul dan perlakuan pemupukan yang tepat, saya yakin 1-2 tahun sudah bisa berbuah. Berarti itu secara spesifik saya tidak bisa jelaskan karena kan itu tergantung dari agroklimat dari masing-masing. Contohnya kalau di lahan dataran rendah itu kita tidak mungkin tanam yang untuk dataran tinggi contohnya gitu. Berarti menyesuaikan kondisi lahan. Contohnya misalkan dataran rendah mangga, harus mangga, jambu, rambutan itu. Pasti. Pisang itu dataran menengah. Artinya kalau di daerah dataran rendah itu produksinya tidak optimal kadang-kadang. Itu di dataran sedang lah kalau bisa. Kunjungan Bapak ke Buleleng kira-kira sebulan itu berapa kali Pak? Bisa boleh? Kalau kebetulan kegiatan kita masih ada di sini Pak. Ya. Contohnya kegiatan di Bukti ada di Bukti itu kalau sekarang itu sorghum, budidaya sorghum. Dulu saya di Kecamatan Sukosari di Desa Sambangan itu perbenihan padi itu dengan varietas unggul barunya. Terus di Grogga itu peternakan sapi. Terus ada juga jeruk dulu yang ditukar semanggi. Sekarang seperti sekarang di sini rencananya itu perbenihan kelapa ganja dan manggis. Nah itu nanti kita sebarkan ke petaninya. Ada penyebaran itu tergantung dari permintaan petani Pak. Karena kita kan tidak mungkin kita harus ada kelompok ini loh ada kelapa, tidak mungkin begitu. Kalau mereka tidak menginginkan gitu loh, biar tepat sasaran. Berarti siapa yang membutuhkan itu yang Bapak terima?
Iya. Itu yang Bapak terima untuk diberikan. Iya, tergantung dari bawah. Cara mungkin nanti yang kerjasama dengan SKPD-nya, mungkin dari Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan. Gitu. Mungkin ada saran untuk Dinas Pertanian, Pak, terkait program yang sudah Bapak laksanakan. Kalau saran sih ya sarannya ya ditingkatkan kerjasamanya. Tapi selama ini kami tetap koordinasinya tetap. Artinya kalau kita punya kegiatan seperti ini, kita istilahnya minta izin ke sana. Ini loh Pak, saya ada kegiatan begini. Kadang-kadang kalau sosialisasi kita libatkan beliau-beliaunya di sana. Mungkin terima kasih Bapak. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan hari ini, sorghum itu merupakan tanaman yang inovatif sebagai bahan pangan pokok. Jadi bisa dimanfaatkan oleh segala saja. Mungkin kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya, mewawancarai Bapak Putu terkait inovasi tanaman yang akan dikembangkan di Kabupaten Buleleng.